Bertemu kembali dengan saya, Ibu Dwi, di pembelajaran fisika. Bagaimana kabar anak-anak? Sudah siap untuk belajar fisika? Oke, sebelum masuk materi, jangan lupa subscribe, like, and share. Yuk, mari belajar! Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melakukan dorongan, berseluncur, bahkan bisa sampai keluar angkasa. Nah, sebenarnya apa sih peran fisika di sini? Peran fisika tentang dorongan maupun tarikan bisa kita pelajari pada materi hukum Newton. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyelesaikan perhitungan besaran-besaran fisika pada hukum Newton. Kompetensi dasarnya menganalisis interaksi gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Hukum Newton secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hukum Newton 1. Pada hukum Newton 1 menjelaskan tentang sigma F sama dengan 0, di mana resultan gaya pada hukum Newton 1 menyebabkan benda akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Sebagai contoh, misal ada suatu balok yang kita letakkan di atas lantai tanpa gaya eksternal, maka balok tersebut akan tetap diam. Contoh yang lain, misal ada suatu balok yang kita beri gaya ke arah kanan dan gaya ke arah kiri, yang nilai total gayanya adalah sama, sehingga resultannya sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap diam. Nah, sebagai contoh yang lain, jika kita berada di dalam mobil, nah tiba-tiba kita rem mobil tersebut, maka badan kita akan terpental ke depan. Nah, di sini adalah contoh dari hukum Newton 1. Hukum Newton yang kedua kita sebut sebagai hukum Newton 2, di mana sigma F tidak sama dengan 0, sehingga sigma F sama dengan M kali A. Untuk hukum Newton 2 menyebabkan benda akan dipercepat sesuai dengan arah resultan gayanya. Sebagai contoh, misal ada suatu balok yang kita tarik ke arah kanan, maka balok tersebut akan bergerak dengan percepatan ke kanan. Nah, contoh yang lain pada arah vertikal. Pada arah vertikal ada gaya berat, di mana gaya berat juga menghasilkan percepatan. Untuk percepatan ke arah vertikal, di sini ada percepatan gravitasi. Nah, ini juga contoh dari hukum Newton yang kedua. Dan yang terakhir adalah hukum Newton 3. Pada hukum Newton 3 menjelaskan tentang gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi,
Di sini menunjukkan bahwa gaya reaksi itu berlawanan arah dengan gaya aksinya. Sebagai contoh, misal kita memberikan dorongan pada suatu tembok, maka seolah-olah tembok akan memberikan gaya yang sama ke arah kita, yang besarnya nilai F itu sama dengan minus N. Pada saat kita berseluncur di atas skateboard, kita mengayuhkan kaki ke arah kanan, maka skateboard akan bergerak ke arah kiri, di mana arah gaya yang kita berikan berbeda atau berlawanan arah dengan arah skateboardnya. Tetapi untuk besarnya adalah sama, sehingga bisa kita tulis FK atau F kaki sama dengan min F skateboard. Nah, ini adalah contoh tentang hukum Newton 3. Mari kita lanjutkan ke soal. Berapakah besar dan arah percepatan pada gambar berikut ini? Jika ada suatu balok, kita beri gaya eksternal F1, F2, dan F3, di mana nilai dari F1, F2, dan F3 adalah 2 Newton, 5 Newton, dan 3 Newton, sedangkan massa benda adalah 2 kg, maka besar dan arah percepatannya bisa kita hitung sebagai berikut. Karena di sini ada gaya eksternal, maka yang kita tulis adalah hukum Newton 2, di mana sigma F sama dengan M kali A. Resultan gaya di sistem ini, jika kita lihat, ada dua gaya yang ke arah kanan, kemudian ada satu gaya yaitu F3 ke arah kiri, maka bisa kita tulis F1 plus F2 minus F3 sama dengan M kali A, karena F3 berlawanan arah dengan F1 dan F2. Nah, sehingga perhitungannya kita peroleh bahwa nilai percepatan adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk arahnya, benda bergerak ke arah kanan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Oke, sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Di sini fisika, di sana fisika, di mana-mana ada fisika. Jangan ragu untuk belajar fisika, karena fisika dekat dengan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.